ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wat tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil muhtaramin dumateng para mbah yai, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Gresik, khususnya Kecamatan Menganti, Desa Beton, jamaah ingkang rawuh di majelis maupun di rumah, kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada kata yang paling pantas kami ucapkan dalam kesempatan malam hari ini. Rasa syukur kami terhadap Allah ingkang sampun minanggihake mempertemukan dan mengumpulkan satu majelis taklim muta'alim yang untuk malam hari ini kami akan membahas keadaan aslinya manusia di zaman akhir ini, keadaan ruhaniyah manusia di zaman akhir ini, bukan keadaan jasmani tapi keadaan ruhani. Kalau keadaan jasmani itu diterangkan di dalam hukum syariah. Kalau keadaan rohani diterangkan di dalam hukum hakikat. Bagaimana keadaan rohani atau hati para manusia? Saya tidak berbicara hanya di ruang lingkup umat Islam aja, tidak, tetapi masuk di dalam seluruh umat manusia. Sehingga asbabun nuzul ayat 16 surat Al-Ankabut, inilah sebab-sebab diturunkan ayat ini, karena keadaan ruhaniyah manusia sama menyembah selain yang ahad, sama menyembah selain yang ahad. Islam sampun mengajarkan kita tentang kedudukan Allah di dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Keesaan di dalam ketuhanan Allah itu di dalam tubuh umat Islam sudah jelas. Cuman banyak di antara kita itu terganjal dengan sesuatu, akhirnya ruhaniyah ini belum bisa mengahadkan Allah. Berarti lawan kata ahad banyak, Pak. Nek ahad iku tunggal, lawan kata ahad berarti banyak. Artinya gini,
Kita sebagai umat manusia Tuhannya itu masih banyak. Masih banyak. Buktinya apa? Kalau Tuhan kita itu banyak, ini tolong jangan salah faham. Kita memandang dari hukum hakikat bukan syariat. Akan terlihat, akan kita temukan keadaan rohaniyah kita yang sebenarnya, yang sementara ini masih menyembah banyak Tuhan yang kita anggap Tuhan, padahal itu bukan Tuhan. Piye, gimana caranya bisa mendeteksi? Ngeten Pak. Kalau kita umat Islam khususnya berhenti di pendidikan tauhid la ilaha illallah dan huwa, mboten saged terdeteksi. Islam, agama Islam mengajarkan kita tentang beberapa tahapan tauhid. Pertama, kita diajarkan di dalam hukum syariat la ilaha illallah. Dua, kita diajarkan di thariqah la ilaha illallah. Tiga, kita diajarkan di dalam hukum hakikat la ilaha illa anta. Di dalam Islam kita diajarkan tauhid yang keempat adalah la ilaha illa ana. Saya ulangi sekali lagi, sealimo dur kaya apa ilmu terhadap diri kita. Kalau kita mengetahui belajar hanya di tauhid illallah dan huwa, tidak bisa mendeteksi kesalahan kita pada Allah. Mboten saged, Pak. Padahal di dalam hati kita, ruhaniyah kita penuh penyakit. Nggak bisa. Karena apa? Karena di dalam zona itu nafsu niku luwih alim, Pak. Luwih alim katimbang alime jenengan kalih kula. Ibadah ngoten lebih sregep daripada sregepe awak dhewe. Malah nafsu itu mendorong supaya jenengan sregep jasmani ini beribadah. Tapi nafsu melarang rohaniyah ini untuk menghadap terhadap ahad. Mboten saged, mboten angsal. Jasmani kita malah didorong oleh nafsu dalam diri kita untuk jasmani melakukan amal ibadah-ibadah baik secara murni maupun tidak murni, mahdhuf atau ghairu mahdhuf. Nafsu mendorong. Tapi nafsu itu melarang terhadap hati atau ruhaniyah kita menghadap yang sebenarnya Allah ahad itu, yang bagaimana nggak boleh. Innan nafsa la amaratum bisu, sudah jelas. Nafsu mengarahkan terhadap hati kita untuk berbuat jahat pada Allah dengan bentuk jenengan iki dipaksa untuk ngaku.
Sapa sing salat? Aku. Ning ati. Perasaan rumangsa kesadaran hati kalau kita yang melakukan segala hal apapun itu memang hembusan nafsu, memaksa kita untuk ngaku dalam hal segala apapun, Pak. Intinya tidak hanya kita dipaksa nafsu untuk ngaku-ngaku segala apa tindakan dalam diri kita, pun juga nafsu itu mendorong terhadap hati kita untuk mengatakan yang melakukan di luar diri kita itu makhluk. Itu memang halusnya nafsu. Jadi dipaksa hati kita untuk beriman, untuk memunculkan satu kesadaran bahwasanya yang melakukan itu makhluk. Padahal itu baju Allah. Nantilah Pak, kalau kita itu sudah masuk dalam jebakan itu, kejadian apapun manakala tidak sesuai dengan nafsu hati jenengan, mesti amarah. Paling tidak ganjel, ning ati ganjel. Seperti itu. Lah inilah keadaan ruhaniyah umat manusia pada umumnya. Tinggal kita itu merasa memiliki apa. Kalau saya merasa memiliki si A, si B, si C itu adalah istriku, berarti aku menyembah Allah bernama orang perempuan. Ini pandangan hukum hakikat bukan syariat. Mesti jatuhnya hatiku itu ada di situ, Pak. Apapun itu bentuknya, siapapun kita manusia. Tidak cukup yang namanya nafsu itu mendorong untuk merasa memiliki, merasa bisa melakukan, akan tetapi juga nafsu itu akan mencegah wa yasudduna an sabilillah, mencegah rohaniyah kita manakala tinggalkan itu. Maksudnya tinggalkan ya apa? Meninggalkan rasa rumongso, keakuan diri yang melakukan, yang memiliki, yang bisa ini, bisa itu. Ketika kita meninggalkan secara rohaniyah ini, nafsu gak ridho. Wa yasudduna, dan mereka itu menghalang-halangi. Ansabilillah, menghalang-halangi ruhaniyah jenengan ajengi marek madep berjalan di atas jalan Allah. Intinya mboten angsal jenengan naik ke tauhid anta wa ana, mboten angsal. Tidak boleh, Pak. Anta itu posisi hati jenengan sudah merasa bahwasanya Allah itu dekat. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah illa anta, kecuali jenengan. Engkau itu berarti ngajeng jenengan. Bahasa omong-omongan, Pak, nek sudah mengatakan anta, kamu, berarti di depan kita. Kalau bahasa omong-omongan huwa, jauh, Pak. Makanya jangan heran mesti dulu kita mengatakan Allah di mana? Di atas sana. Di atas ars. Mesti nduding. Apa sing jari sing ngecet lom? Mesti nduding ndukur. Gak mungkin ngeten. Apa jari Allah iki? Mboten mungkin. Karena kita masih di huwa. Apalagi illallah nama, niku tambah.
tambah jauh. Lah Bapak Ibu, memang itu proses. Kita di syariat proses. Sebab asalnya jenengan iki adalah agamanya tauhid. Agama jenengan iku ahad. Asal mula agama umat manusia. Asal ruhaniyah jenengan ini adalah fitrah. Fitrah Pak. Mana? Di zona manalah? Di zona mana kita dikatakan fitrah ruhaniyah ini? Saat jenengan wonten nukot goib. Saat jenengan ini masih disebut sebagai Nur Muhammad. Di mana itu secara fisik? Di dalam nukot goibiku, di dalam nutfah. Niki, nutfah itu mani. Nikilah yang kula sebut nukot goib wonten mriki. Dikatakan murni agama sampean iku asalnya tauhid. Tauhid iku ahad. Ahad itu piye? Tidak ada yang lain. Jadi jenengan iki hanya menyembah pada nek cara bahasa Islam hanya Allah. Selain Allah tidak ada. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Betul. Saya cuman menyembah, memuja, memuji, bercinta terhadap engkau. Bahasanya qalu bala syahidna. Estunggih. Akhirnya berjalannya waktu, kita masuk akil balik, kedatangan ilmu Pak. Ilmu tentang dunia, ilmu tentang la ilaha illallah, la ilaha illahu. Terpecahlah kita. Makanya jangan heran torikoh niko wadah A sampai Z terpecah-pecah. Ngapunten nih kang kadah. Di syariat madhab terpecah-pecah karena ilmu tadi, sehingga dengan khilafnya tersebut tubuh umat manusia ini saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ini belum kembali ke dinu tauhid loh ya, belum kembali ke agama yang tunggal. Mesti saling mengklaim bahwasannya dirinya yang benar, orang lain kurang benar. Sekarang saya tidak bicara tentang agama, saya bicara tentang mazhab atau bendera kita. Bendera A mesti mengatakan B, C, D sampai Z kurang benar kalau tidak A. Sing B ya juga begitu, berkata selain B kurang benar. Begitulah Pak. Oleh kedatangan ilmu pengetahuan tentang masalah urusan-urusan selain ahad, maka terpecahlah umat ini. Baik dalam akidah ataupun keimanan terpecah. Dan ini proses memang. Proses innalillahi. Lah sekarang sebelum datangnya waktu yang telah dijanjikan oleh Allah terhadap kita, lekaslah wa anibu ila rabbikum. Kembalilah terhadap ajaran agama yang esa. Lewat surat Al-Ankabut ayat 16 ini mencontohkan pada saat keadaan zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, termasuk bapaknya beliau tukang gawe patung, tukang pahat. Bapak piyambak. Namrud dan umat-umatnya atau kaumnya, masyarakatnya diperintahkan untuk menyembah berhala.
Akhirnya keadaan yang seperti itu, Nabi Ibrahim diutus Allah untuk menyampaikan ayat ini nanti. Lah sekarang hakikate berhala itu bukan patung, batu bukan. Yang kukaji di sini al-asnam ay at-taghut. Itu maksudnya perkara selain Allah kang sejati. Jadi yang kumaksud Allah ini nanti bukan isim, bukan nama, bukan sifat, bukan zat, tapi ana. Dalam Al-Quran Allah katakan tentang ana, itulah laisa kamislihi syai'un. Oleh karena umat manusia di zaman akhir ini ruhnya itu belum beragama tauhid, masih banyak ruhaniyah itu menyembah selain daripada Allah yang sebenarnya, maka perlu kami sampaikan lewat mimbar media yang ada di Gresik, khususnya di wilayah Menganti Beton, surat Al-Ankabut ayat 16. Dos pundi niku. Wa Ibrahima ngutus sapa Allah Ibrahima ing Nabi Ibrahim. Berarti niki sejarah terulang kembali. Mengki ono sing ngamuk-ngamuk lho Pak, tapi mboten kula salah nih. Ada yang tidak terima, tapi tidak saya salahkan. Mengapa? Karena semua manusia itu ada prosesnya masing-masing. Ayat ini khusus kanggo untuk jenengan yang sudah naik pada tauhid anta. Sekaligus mengingatkan terhadap kita yang masih di illallah dan illahuwa. Sebab kalau boleh kula ngomong Pak, justru ketika jenengan sudah keantai lho, salat jenengan itu tambah api. Yang tadinya jenengan itu masih belum bisa merasa kehadiran Allah di dalam diri jenengan, Allah masih jauh, itu loh nanti terasa dekat. Sholat sampean ikut tambah sae. Oleh sebab itu sing durung nyantol ojo kesusu muring. Ayo dingen-ngen alus-alus mawon. Mula mungkin nek gak paham tekok sing wonten Jawi, sing yang ada di rumah nanti bisa tanya lewat WA. Yang ada di majelis bisa langsung tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibrahim lan ngutus sapa Allah Ibrahim ing Nabi Ibrahim. Rupane utusane Allah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim idqala tatkalane dawuh sapa Nabiullah Ibrahim li kaumihi maring kaumi Nabi Ibrahim. Allah ngutus terhadap Nabi Ibrahim untuk menyampaikan wahyu ini. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan wahyu yang berupa a'budu madepo ruhaniyah sira kabeh, madepo terhadap siapa? Allah, ing Allah yang bukan nama, bukan sifat, bukan zat, tapi ana. Lah munculna ana itu berangkatnya dari anta. Anta itu masih ada dua Pak, ada anta, ada ana.
Anta yang dimaksud engkau ya Allah. Ini belum wujud. Belum wujudnya Allah, belum. Karena masih ada dua. Anta iku kholik, ana iki makhluk. Nah, niki pun makhluk iki sudah terasa Allah dekat ning ngarepe. Niki makom namanya makom muraqabah, Pak. Makom muraqabah namanya. Di sini anta niki, Pak, ya. Makomi makom muraqabah. Makom di mana jenengan itu sudah terasa dekat Allah itu. Niki nek Kanjeng Nabi dawuh makom imannya sudah masuk di ihsan. Islam, iman, ihsan. Ihsan itu iman yang hampir benar sudah. Kalau ihsan itu sebenarnya maksudnya adalah benar, bagus. Tapi di sini ada muraqabah dulu. Makanya Kanjeng Nabi dawuh anta budallaha ka'annaka taroh. Iki nek wis bener, betul-betul bener ihsan sesungguhnya ketika jenengan nyembah seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah. Fa ilam taro, apabila jenengan tidak tahu, tidak bisa melihat wujudnya Allah, maka seakan-akan jenengan iki merasa selalu dilihat oleh Allah. Lah itu loh Allah terasa dekat. Makanya mengapa di sini anta ini memunculkan dzikir sirul asrar. Belajar untuk melepaskan keakuan diri sebagai makhluk, lalu memunculkan keakuannya Allah yang segala-galanya. Yang tadinya kita makhluk merasa bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, ini ditinggalkan. Akhirnya muncul hidup dalam diri jenengan keakuannya Allah yang segala-galanya. Inilah nanti kalau sudah muraqabah masuk di dalam makom makrifat. Artinya kalau sudah sampai ana ingsun, berarti yang ana makhluk fana, anta Allah fana. Jadi muncul ana siapa? Ananya Allah. Allah tadi kan anta, gitu. Yang ana itu adalah makhluk. Tadi anta itu adalah kholik, ana adalah makhluk. Sekarang kedua-duanya hilang, fana. Anta kholik fana, ana makhluk. Yang menyembah itu fana. Tinggal ana. Ana siapa? Ana Allah, ana kholik. Ya sudah. Inilah namanya ahad itu di situ. A'budu do nyembah sira kabeh Allah ing Gusti Allah wattaquh lan do takwa sira hu ing Allah. Artinya Nabi Ibrahim pada saat itu menyampaikan ini tidak hanya orang tuanya saja, semua umat manusia saat itu. Kalau sekarang gini Pak, a'budullaha wattaquh iku maksudnya jenengan naiko tauhid jenengan ke anta supaya bisa ke ana. Ngaten maksudnya. Hei wong syariat, wong thariqah, lekaslah berhakikat supaya nanti kau bisa makrifat dateng Gusti Allah. Kalau jenengan tidak melalui jalan ini, mohon maaf secara teori mboten saged. Jenengan bisa kembali kepada Allah.
jenengan bisa liqo datang Allah. Loh, ajaran yang seperti ini bukanya ini loh Pak, seakan-akan disembunyikan. Akhirnya kita yang bersyariat dan sudah naik bertorikoh, iku mboten suluknya mboten saged wusul-wusul. Wis ayo jenengan ngen-ngen sing wis bertorikoh puluhan tahun. Sudahkah tanda-tanda makrifat wusul nang Allah? Saya mboten ngenyek lho ya. Mboten ngenyek kok Pak. Mboten maido mboten. Cuman mboten saged. Karena saya juga korban. Pernah jadi korban seperti itu Pak. Mboten saged. Paling jebule suluk kita itu masuk di dalam makom belum muraqabah. Sebelum muraqabah makom mukasyafah. Ketemulah kita pada cahaya-cahaya. Ketemulah kita pada diri kita sendiri. Ketemulah kita para malaikat di alam malakut. Ketemulah kita jin iblis di alam jabarut. Ngapunten ingkang kathah. Kula buka mesisan, kula bukan merahasiakan yang dirahasiakan, enggak. Kita belum sampai Pak. Bahkan nyun sewu, alam lahut, para kekasih Allah di situ, itu makhluk nopo kholik toh? Makhluk toh? Berarti kita kan masih ketemu makhluk. Sab langit 1 sampai 7 dihuni para rasul utusan Allah, itu loh masih sebatas alam mukasyafah, sik nggone makhluk. Padahal tujuan kita suluk, tujuan kita khalwat, arahnya mana? Fa'budullaha, bertemu Allah. Ada yang nggak percaya Pak? Kalau di dunia ini bisa bertemu Allah, nggak ada yang percaya. Banyak yang tidak percaya. Kalau tidak percaya tolong dibuka di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Ayat yang terakhir. Wa man kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa dan barang siapa ingin bertemu Tuhannya, liqa. Berarti kalau umat Islam namanya Allah. Barang siapa umat Islam yang ingin bertemu Allah, syaratnya di sini cuma ada 2. Apa? Fal ya'mal amalan sholihan. Niki pandangan kita yang masih di tauhid Allah, illallah dan huwa, akhirat besok ketemuannya. Kalau pandangan makom kita yang ada di syariat thariqah besok di akhirat. Dan karena ayatnya fal ya'mal amalan sholihan. Fal ya'mal, lakukanlah perbuatan yang bagus. Berarti apa? Fisik toh? Fisik. Kita yang masih di makom di makom syariat thariqah, ngapunten Kang Kathah. Ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh fisik. Tapi bagaimana beliau-beliau yang sudah di makom la ilaha illa anta wa ana, ruhaniyah Pak. Fal ya'mal amalan sholihan iku ruhaniyah. Apa perbuatan rohaniah jenengan yang dikatakan bagus? Ani budullaha waztanibut tauhid. Bercintalah kau, menyembahlah kau, memuja-memujilah kau hanya pada Allah. Condongkanlah hatimu hanya pada Allah. Waztanibu,
dan tinggalkanlah atau huta selain Allah. Kalau kita bicara konteksnya iman, ngeten Pak, golongan yang sudah ditauhid antawa ana, keyakinan beliau itu bukan terhadap saya yang ngaji muklason, bukan. Kan si makhluk. Beliau tidak meyakini hatinya tidak ada iman sing ngaji klason makhluk mboten. Beliau memandangnya adalah alladzi asra bi abdi, subhanalladzi asra bi abdihi. Memandangnya itu terhadap Tuhan yang suci, maha suci sapa alladzi kang atau hidup itu. Asra bi abdihi, yang memperjalankan hambanya. Kalau kita ngomong kopi, beliau itu imannya munculnya rasa kopi tidak dari kopi. Munculnya pahit terasa itu tidak dari kopi, karena kopi itu makhluk. Beliau meyakini datangnya dari Allah. Bagi beliau makhluk itu malakum dzarraw wala naf'an, tidak bisa mendatangkan rasa pahit, nggak bisa. Niku pandangan ruhaniyah beliau Pak. Nek pandangan syariatnya tetap kopi pahit itu rasanya muncul dari kopi. Buktinya kalau tidak minum kopi tidak terasa pahit. Logika. Lu kok bisa? Dibenarkankah pandangan beliau itu bahwasanya itu datangnya dari Allah? Oke. Kalau kopi, kalau klason kendeken Pak, langsung aja kita naikkan. Sering saya katakan, kita naikkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngeten ya, dalam surat Az-Zumar ayat 44. Sering saya sampaikan. Katakanlah Muhammad bahwasanya syafaat itu milik Allah, bukan milik Muhammad. Niki langsung yang mengatakan Kanjeng Nabi. Syafaat itu bukan milikku, tapi milik Allah. Milik Allah. Saya juga nggak tahu entah siapa yang mendaulat bahwasanya syafaat itu milik Rasul. Saya nggak tahu. Ulama siapa, kiai siapa yang mendaulat terhadap umat sehingga umat sampai sekarang itu mempunyai keimanan bahwasanya syafaat itu milik Kanjeng. Niki Quran loh Pak. Kul, katakan Muhammad, berarti Allah menyuruh Kanjeng Nabi. Lillahi ku tetap kedue Allah apa asy-syafa'atu, syafaat jami'an kelawan sekabehane. Muhammad katakan segala hal syafaat dalam bentuk apapun itu milik Allah. Milik Allah. Terserah jenengan imani wonten pundi monggo. Biar podo-podo sadari ngene lho dulur. Gusti Allah iku al-haq yang memiliki syafaat mung wae dititipno Kanjeng ngoten lho. Terus Kanjeng Nabi untuk terhadap umat. Pemborong nitipno pekerjaan iku terhadap tukang dan kuli. Tukang kuli tidak akan bisa bekerja dandani gedong kalau tidak diberi garapan oleh pemborong ngoten lho Pak. Tapi iman tauhid yang murni adalah semua adalah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah. Bisanya jenengan mengatakan semua milik Allah. Napas iki yang bernafas Allah.
mata ini yang melihat Allah, telinga ini yang mendengar Allah, sholat ini yang memiliki Allah. Apabila jenengan sudah ditauhid anta wa ana, nek belum di situ masih menolak. Kita masih ngaku. Berarti tauhid kita belum murni. Kalau belum murni berarti itu kita itu masih ada perserikatan pada yang lain. Dan atau kita masih menduakan Allah dengan yang lain. Loh, pun coba Pak, sampai ngen dawe Nabi Ibrahim niki tidak hanya di surat Tauhud, surat Al-Ankabut, tapi surat Al-An'am juga begitu. Paling sederhana, waktu ibadah jenengan iki dikatakan syirik dan tidak, sampean lihat di surat itu. Al-An'am ayat 79. Tidak dikatakan wama ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah alias menduakan Allah. Apabila waktu ngibadah jenengan iki posisi ruhaniah jenengan ini wajah tuat hiya. Pun sampai tinggali. Sesungguhnya ku arahkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Niki kan prosesi ana makhluk, anta khalik. Seiring berjalannya dzikir sirul asr inilah, maka kedua-duanya akan fana, hilang. Akhirnya muncullah ana Allah. Berarti mafhum mukhalafah ayat ini, kebalikan ayat ini. Kalau hati ruhaniah jenengan itu tidak wajhiyah menghadapnya siapa? Terus ayatnya diterusno lilladzi fataros samawati wal ard. Yang dikuasai Allah, hati ini menghadapi bukan terhadap Allahnya, tapi menghadap yang dikuasai Allah yang berbentuk fis samawati wal ardi. Fis samawati wal ardo apa? Iki kan makhluk, isine langit dan bumi kan makhluk Pak. Nek ati madhep ana kono berarti ibadah kita masih keselilitan syirik bangsa khafi. Berarti kita masih menyekutukan Allah. Sehingga ampun heran, waktu kita ibadah murni, contoh sholat, kita nggak bisa khusyuk. Ada di situ Pak. Kita zakat, jangan heran kalau hati ini masih menghadap surga. Surga kan makhluk. Pahala kan makhluk. Memang gitu Pak. Puasa juga begitu. Mengharap ridhonya Allah dengan bentuk dua hal. Satu, diampuni dosanya. Yang kedua, dimasukkan terhadap surga. Nah itu apa bukan makhluk? Makhluk tak? Makhluk. Haji kita Pak, apa tujuan kita haji? Kalau tauhid kita masih illallah dan illahua, saya katakan kita masih menghadap makhluk ruhaniah ini. Kita masih kadang-kadang masih terselip dalam hati ini, kita ingin dimasukkan surga. Memang hadisnya begitu. Mabrur ilal jannah. Allah balasnya itu yang pantas untuk haji mabrur adalah hanya surga. Lah surga itu makhluk napa khalik? Makhluk. Memang makom kita ketika saat di situ memang gitu, Pak. Cuman apa salahnya saya membuka rahasia anta wa ana terhadap jenengan supaya
nilai mutu ibadah jenengan itu betul-betul sesuai dengan apa yang Allah sabdakan. Urusan purun fal yu'min monggo, fal yakfur monggo, itu bukan urusan saya. Percaya monggo, enggak percaya juga monggo. Itu bukan hak saya untuk memaksakan diri terhadap jenengan untuk beriman. Boten sak kersa mawon. Cuman satu hal yang harus kita ketahui, semua kita manusia akhirnya akan mati. Nggih mboten? Semua apa yang kita banggakan dulu, kealiman kita, dalam keluarga kita penuh dengan kemewahan apapun, udah bawa apa kita? Mobil mewah, jodoh itu digawe royokan ahli waris. Mohon maaf, jabatan kita, pangkat kita yang kita buru lewat politik, berani untuk menendang musuh, menjatuhkan musuh politik kan gitu Pak ya. Kejam, wis saudara sendiri kita penggal demi tujuan. Wah, kemana? Ayo ngomong nek kate bongko, ojo sehat-sehat ngene iki. Makanya Allah dawuh, karakter ini akan terjadi sampai mati manakala orang itu tidak lekas wa anibu ila rabbikum, kembali kepada Allah lewat jalur tauhid. Illa anta wa ana alhaakumut takasur hatta zurtumul. Lah iki nas Allah sudah dinas Pak kita. Makanya fal yu'min monggo percaya, fal yakfur monggo enggak percaya, itu hak kita masing-masing. Mengapa Kanjeng Nabi Ibrahim pada saat itu menyerukan terhadap kaumnya untuk menyembah Allah, untuk ke Ahad? Karena memang keadaan saat itu umat manusia pada menyembah berhala, termasuk keluarganya, ayahnya. Mengapa sekarang saya sampaikan hal ini? Karena keadaan umat manusia pada menyembah duniawiyah. Wis. Mengapa ada di situ? Karena memang kita kena alladzi yuwaswisu fi sudurinas, kena tiupene nafsu dalam diri kita sendiri. Nafsu apa tiupannya nafsu? Membikin jenengan kali kula urusan kehidupan dunia itu kekal dan segala-galanya. Sampai ada kalimat ngeten Pak, cak lapo sampean kok gak rabi-rabi, nyambut gawe durung teteh ae. Aku lho penghasilan iku rok-rok asem, daripada kok nikah terus nyengsarakno wong wedok gak iso ngingoni, dosa enggak? Lah kadang-kadang kan ada makalah seperti itu. Iku makalah memang muncul secara akli, dalil akli Pak. Monggo. Kadang kita sampai umur 30, 35, 40, ada yang belum nikah karena takut. Mending bujang aja. Berarti secara nggak langsung iman yang murni, kita nggak percaya pada Allah. Padahal segala hal apapun, kebutuhan makhluk siapapun, itu Allah sendiri yang mencukupi. Bagaimana mungkin jenengan ini bisa masuk surga, mikiri urusan surga, lalu ngurusi mikiri rumah tangga nggak bisa kok. Lah kok mau ngurusi urusan akhirat surga? Wah tambah
spektakuler nih. Siapapun kita tidak bisa, Pak. Langsung Kanjeng Nabi. Surat apa? Tolong dibuka. Ngeten ayatnya. Innaka, sesungguhnya kaum Muhammad, ini Allah yang tahu. Ikulah tahdi man ahbabta. Tidak bisa memberikan petunjuk pertolongan terhadap orang lain sekalipun itu orang yang kau cintai. Ya Rasulullah. Surat apa nih? Batasi. Innaka la tahdi man ahbabta. Lah terus sinten sing ngurusi darar keluarga niki, sing nulungi umat iki sinten? Nek Kanjeng Nabi pun mafhum, wis paham. Jenengan kali kula niki lho sing mboten paham. Iki perlu. Walakinallaha yahdi may yasha. Kalau bukan Kanjeng Nabi yang menolong kita, memberi syafaat kita, terus sinten? Walakinallaha, lan tetapi ini utawi Allah iku yahdi, yang bisa memberikan petunjuk man terhadap orang yasha kang ngersakake sapa Allah ing man. Artinya bukan Kanjeng Nabi, bukan tabiin sekarang yang memberikan petunjuk tentang dinut tauhid supaya ruh itu bisa ke ahad Allah, bukan, tetapi Allah. Kula buka. Coba contoh kula dewi. Kalau tidak ada Allah dalam dan di luar diri kita, saya bisa tak klason iki ngetokno cocote. Halo, ayo diangen-angen dengan iman yang benar. Mboten saged, Pak. Sifat saya kalian jenengan itu adalah la haula wala quwata. Iki saya mengambil dari kacamata hakikat, bukan syariat. Lihatlah Allahnya yang aslinya itu yang siapa. Sifat saya itu tidak punya daya upaya untuk berbicara, untuk mengeluarkan fatwa-fatwa, untuk mengeluarkan ayat-ayat Allah. Mboten saged, saya ini nggak bisa, Pak. Wala quwata, dan kekuatan apapun untuk apapun nggak bisa untuk melihat, mendengar, berdiri, rukuk, sujud, nggak punya. Tapi itu terjadi illa billah, semata-mata sumbernya datangnya dari Allah. Lah Allahnya di dalam dan di luar saya, di dalam dan di luar jenengan. Yang mata basyariah ini tidak mampu untuk masuk, tapi harus dengan ainul basirah. Khafitu ala sholawah wassolatil wusta, solatir roh kembangaken sampai jak madhep nang Allah. Maka wakumu lillahi qanitin, jenengan pasti akan menemukan yang namanya sholat yang khusyuk. Liqo, ketemu Allah. Syarat yang nomor 2 ketemu Allah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Jelas sudah. Jangan dalam hatimu ada iman selain Allah. Jangan. Kopi, makhluk, Muhammad tadi dan lain sebagainya hilangkan. Jangan ada selain Allah di dalam dirimu. Ketika saat jenengan beribadah, makanya itulah maksudnya kuhadapkan wajah ruhku kepada wajah Allah. Wajah Allah. Gini ki Bang. Bon, akhirnya ayate wama ana minal musyrikin. Nabi Ibrahim ikut bukan termasuk hamba yang menyekutukan Allah terhadap jenengan kali kula nggih ngoten. Kedah, Pak. Bon. Berarti kesimpulannya ajaran tauhid anta illa anta wa illa ana wajib disampaikan di tengah-tengah umat ini. Karena posisi keadaan rohania kita masih ada selain Allah.
selain Allah. Yang kumaksud selain Allah itu yang ana itu loh Pak. Bukan nama, bukan sifat, bukan dat. Bahkan di dalam hadits qudsi Allah bersabda, janganlah kau sembah nama, sifat dan datku, tapi sembahlah aku. Niku dinukil oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya kalau nggak salah di situ. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Saran saya, saudaraku yang ada di syariat dan thariqah, naiklah ke hakikat. Sebab dengan begitu nanti Anda akan digiring untuk ke makrifat Allah bertemu. Lakukanlah hal ini min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datangnya satu kematian. Sebab hanya dengan cara ini untuk menerangi hati jenengan terhadap nyatanya Allah. Kalau tidak, selamanya hati kita matanya selalu dalam gelap gulita. Bagaimana Allah mengancam di dalam surah Al-Isra ayat 72 terhadap kita yang masih di dunia ini gelap terhadap Allah. Barang siapa saat di dunia mata hatinya buta pada Allah, yang terjadi kegelapan, maka di akhirat pun jadi gelap. Wa adallu sabila, dan jalannya kita lebih gelap lagi. Berarti ayat ini mafhum mukhalafahnya, kebalikan kata maksud, barang siapa saat di dunia keahatan Allah sudah nyata, maka pasti jenengan husnul khatimah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa beberapa ilmu yang telah Allah berikan terhadap kita sebagai basyiron, sebagai kabar baik untuk kita yang beriman, wa nadhiron, sebagai peringatan bagi kita yang belum beriman. Semuanya Allah sendiri ingkang ngatur. Mugia jadiya ilmu ingkang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya fattahu ya alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina ila yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.